Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Isyarah akan memaparkan penelitian tesis saya yang berjudul Urgensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa di Indonesia, Bukti Empiris dari Analisis Difference and Differences with Multiple Time Periods. Saat ini, arah pembangunan tengah difokuskan untuk mencapai agenda global yang dikeluarkan oleh United Nations pada tahun 2015, di mana agenda kelimanya yaitu gender equality. Hal ini dikarenakan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi masalah internasional sampai saat ini. Salah satu contohnya, di Asia dan Afrika, lebih dari 50% tenaga kerja pertanian adalah perempuan. Tetapi akses terhadap aset seperti tanah masih sangat dibatasi. Padahal jika tanpa diskriminasi, kelompok perempuan bisa berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan di Asia dan Afrika. Di bidang lain yang juga terjadi diskriminasi yaitu di bidang politik. Berdasarkan data dari Interparliamentary Union, persentase perempuan di kursi parlemen itu hanya mencapai 27%, sedangkan di Asia rata-ratanya hanya 22%. Nah, gender equality ini tidak hanya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetapi karena pembangunan berkelanjutan tidak akan dicapai apabila masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal, di mana dalam hal ini yaitu kelompok perempuan. Apalagi perempuan telah diakui sebagai pilar dan solusi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sendiri dalam komitmennya telah menetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 3 Ayat 3, dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 245, bahwa kursi parlemen harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selain itu, Kemenpa dan Kemendesa PDTT juga telah mendorong adanya gerakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sejak tahun 2020. Meskipun demikian, berdasarkan data dari Interparliamentary Union, dari tahun 1950 hingga tahun 2025, persentase perempuan di kursi parlemen di Indonesia itu belum mencapai angka 30%. Bahkan dari grafik dilihat, itu belum mencapai 25%. Sedangkan di kursi eksekutif, khususnya di level terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu level desa, proporsi kepala desa atau lurah perempuan di Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 6,39% dari total 84.276 desa. Angka sekecil ini tidak hanya menunjukkan adanya ketimpangan gender di Indonesia, tetapi artinya bahwa kewenangan eksekusi pembangunan dan pengelolaan kebijakan fiskal di tingkat yang paling rendah pun masih sangat didominasi oleh laki-laki. Sehingga ketimpangan ini bisa berdampak langsung terhadap arah kebijakan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa telah mengamanatkan otonomi bagi desa untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Apalagi dengan adanya bantuan dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah pusat, absennya kepemimpinan perempuan di posisi eksekutif ini berarti hilangnya perspektif perempuan dalam penentuan alokasi anggaran pembangunan yang bernilai signifikan terhadap pembangunan itu sendiri. Berdasarkan literatur-literatur sebelumnya, ditemukan bahwa peningkatan 10% partisipasi perempuan dalam parlemen itu berkorelasi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,31%. Di sisi lain juga ditemukan bahwa partisipasi perempuan itu terbukti meningkatkan belanja pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu itu didominasi fokusnya di level legislatif dan skala makro, sehingga studi peran perempuan di level eksekutif, khususnya di desa, masih sangat minim. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini mengarah kepada pengaruh kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa atau lurah terhadap pembangunan desa yang nanti akan dilihat oleh 3 indikator. Nah, adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbedaan tingkat pembangunan desa antara desa yang pertama kali mengalami transisi kepemimpinan dari kepala desa atau lurah laki-laki ke kepala desa atau lurah perempuan dengan desa yang tetap konsisten dipimpin oleh laki-laki selama periode penelitian. Tujuannya ingin menganalisis perbedaan tingkat pembangunan desa antara desa yang mengalami transisi kepemimpinan dan desa yang tetap konsisten dipimpin oleh laki-laki pada periode penelitian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pembangunan desa. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan level pemerintahan terkecil di bawah pemerintahan kabupaten kota. Meskipun demikian, undang-undang telah mengubah posisi desa dari objek pembangunan menjadi ujung tombak pembangunan nasional. Desa juga diberi kebebasan untuk mengatur pemerintahan, adat istiadat, dan nilai sosial budayanya sendiri. Sehingga kepala desa atau lurah memegang wewenang penuh dalam pengalokasian anggaran meski perencanaan tetap melalui musyawarah desa, di mana program kerjanya itu harus mendukung prioritas nasional atau setidaknya tidak menghambat program prioritas nasional. Dalam penelitian ini, pembangunan desa diukur melalui 3 variabel utama. Yang pertama itu akses air bersih, tingkat gizi buruk, dan kualitas jalan. Yang pertama yaitu akses air bersih. Berdasarkan data dari WHO tercatat bahwa 2,1 miliar orang masih kekurangan akses ke air minum yang aman. Kemudian sebanyak 3,4 miliar orang masih kekurangan akses ke air untuk sanitasi yang aman.
di mana kondisi ini 2 kali lebih mungkin terjadi pada negara berkembang dan didominasi di daerah pedesaan. Di Indonesia sendiri, sebanyak 41% desa masih mempunyai akses air bersih yang kurang layak. Hal ini kemudian menjadi penting karena akses air bersih itu bukan merupakan privilege, melainkan hak dasar yang seharusnya bisa diakses oleh semua manusia. Apalagi akses air bersih ini tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap SDGs ke-16 yaitu perdamaian dan keadilan. Selanjutnya yaitu tingkat gizi buruk atau malnutrisi. Secara global tercatat bahwa 23,2% balita menderita stunting, kemudian 1,2 juta penderita malnutrisi akut, dan 5,5% menderita obesitas. Kondisi serupa juga jadi tercatat 16.561 anak menderita malnutrisi. Malnutrisi ini tidak hanya mempengaruhi atau berpengaruh terhadap gangguan otak dan infeksi nafas yang secara langsung menurunkan produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penurunan PDB hingga 2-3%. Selain itu, malnutrisi ini dipilih karena dalam dalam penggunaan dana desa yang bisa di-cover oleh dana desa hanyalah pengentasan stunting. Sedangkan untuk penyakit-penyakit lainnya itu di bawah kewenangan puskesmas yang menggunakan dana dari APBD dan APBN. Selanjutnya yaitu kualitas jalan aspal atau beton. Jalan ini merupakan fasilitas dasar yang bahkan disebut sebagai urat nadi akses ke fasilitas dasar yang lain. Bahkan ditemukan bahwa peningkatan 1% jalan beraspal bisa meningkatkan 0,5% pertumbuhan regional. Selain itu juga dijelaskan bahwa dana desa memang mengalokasikan dananya terhadap pembangunan jalan ini. Terbukti dari data tahun 2022 dengan dana yang sudah dialokasikan sebanyak 400,1 triliun, itu sudah bisa membangun jalan sepanjang 308.490 kilometer jalan desa. Kualitas jalan beraspal atau beton ini juga memainkan peran sentral dalam mendongkrak roda perekonomian daerah, di mana aksesibilitas yang lebih baik terbukti mampu membuka peluang pasar, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, ketiga variabel ini mampu merepresentasikan dimensi pembangunan desa yang komprehensif, karena ketiganya mencakup fondasi utama kesejahteraan masyarakat, seperti pemenuhan infrastruktur dasar, perlindungan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur fisik yang mampu mendorong ekonomi masyarakat. Selain itu, ketiga variabel ini juga berada dalam wewenang pemerintah desa, sehingga pergerakan variabel-variabel ini bisa menjadi gambaran arah pembangunan desa yang digagas oleh kepala desa atau lurah yang menjabat pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu preferensi kebijakan berbasis gender. Jadi berdasarkan social role theory, dijelaskan bahwa memang ada perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh persepsi sosial, di mana perempuan itu diasosiasikan bersifat komunal, fokus terhadap kesejahteraan orang lain, sedangkan laki-laki lebih bersifat agentik atau dominan. Nah, sehingga karena perbedaan anggapan atau stereotip ini kerap menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengakses posisi otoritas. Nah, di bidang politik sendiri, median voter teori menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan berbasis gender ini tidak relevan terhadap arah kebijakan, karena politisi cenderung memang memilih kebijakan yang menguntungkan mayoritas pemilihnya untuk memenangkan pemilihan selanjutnya. Namun, teori ini dibantah oleh citizen candidate model yang menjelaskan bahwa kebijakan sangat bergantung pada siapa yang memimpin. Sama halnya di Amerika Serikat, arah kebijakan sangat dipengaruhi oleh partai partai yang memenangkan pemilihan, apakah Partai Demokrat atau Partai Republik. Sehingga memang studi empiris secara umumnya mendukung citizen candidate model ini. Karena memang banyak ditemukan bahwa perempuan cenderung memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sedangkan laki-laki cenderung memprioritaskan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Nah, beberapa studi sebelumnya menjelaskan hal yang sama. Contohnya Opoku dan Ochampong dan Tadajeu pada tahun 2025, terbukti bahwa partisipasi perempuan di parlemen yang meningkat dapat meningkatkan akses air bersih di pedesaan. Yang kedua, di mana akses air bersih ini dapat menurunkan risiko diare yang juga langsung berkorelasi dengan penurunan malnutrisi. Kemudian, pertemuan dari Kumari juga menjelaskan bahwa perempuan lebih responsif terhadap gizi dan kesehatan rumah tangga. Sedangkan laki-laki dalam penelitian Clayton, dijelaskan bahwa laki-laki lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Sama halnya dengan temuan di Rusia bahwa politisi laki-laki fokusnya pada ekonomi, engineering, dan konstruksi. Nah, adapun hipotesis arah penelitian ini yaitu kepemimpinan perempuan diestimasikan lebih positif terhadap air bersih dan gizi, sedangkan kepemimpinan laki-laki lebih berorientasi pada pembangunan jalan beraspal atau beton. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini, jadi dimulai dari adanya pergeseran kepemimpinan desa, kemudian adanya perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki yang kemudian berpengaruh terhadap arah kebijakan yang diambil ketika mereka berada pada posisi kepala desa atau lurah.
Sehingga harapan outputnya berdasarkan transmisi prioritas kebijakan ini, kepemimpinan perempuan itu diharapkan mampu meningkatkan output kesejahteraan manusia yang bersifat non-fisik, sedangkan kepemimpinan laki-laki diasumsikan dapat memperkuat prioritas alokasi ke arah output infrastruktur padat modal yang menunjang ekonomi lokal. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kuasi eksperimental dengan menggunakan balance panel data potensi desa mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2024 dengan gap di tahun 2022 dan 2023. Metode yang digunakan adalah metode difference in differences with multiple time periods yang dikembangkan oleh Callaway dan Sanana pada tahun 2021. Penggunaan metode ini dikarenakan Pilkades di Indonesia tidak dilakukan secara serentak, namun dilakukan berdasarkan kebijakan dari masing-masing kabupaten kota. Sehingga jika menggunakan difference in differences yang biasa, itu bisa berpotensi bias. Kemudian dalam metode ini juga dilengkapi dengan estimator bernama doubly robust yang merupakan gabungan dari outcome regression dan IPW agar hasilnya tetap valid meski salah satu estimatornya meleset. Adapun model matematisnya seperti yang terlampir. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang termasuk dalam survei potensi desa oleh BPS dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Dan untuk sampelnya itu difilter menggunakan syarat inklusi dan syarat eksklusi. Di mana syarat inklusi dan eksklusi ini didasarkan pada pemenuhan asumsi metode difference and differences with multiple time periods dan kebutuhan dalam pembentukan balance panel. Adapun untuk kriteria inklusinya, yang pertama, desa dengan ID yang konsisten sejak tahun 1990 hingga tahun 2024. Kemudian yang kedua, desa yang baru pertama kali dipimpin perempuan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yang merupakan kohort penelitian ini. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, yang pertama itu desa yang pernah dipimpin oleh perempuan dari tahun 1990 hingga tahun 2018. Kemudian yang kedua, desa yang datanya tidak lengkap selama periode penelitian. Setelah memenuhi syarat inklusi dan eksklusi tadi, jadi di penelitian ini terbagi menjadi 3 kohort. Yang pertama itu kohort 2019, 2020, dan 2021. Sehingga untuk proporsi penyebarannya bisa dilihat untuk 2019 itu sebanyak 361 sampel. Yang 2020 itu sebanyak 531, untuk 2021 sebanyak 245. Dan untuk sampel yang tidak pernah dipimpin oleh perempuan dari tahun 1990 hingga tahun 2024 itu sebanyak 22.369, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 23.506 sampel. Untuk definisi operasionalnya, variable of interest-nya ditunjukkan oleh variabel dummy 1 jika desa mengalami transisi kepemimpinan dan 0 jika desa tetap dipimpin oleh laki-laki. Untuk variabel outcome-nya terbagi menjadi 3. Yang pertama akses air bersih yang juga ditunjukkan oleh variabel dummy 1 jika akses air minum dan sanitasinya layak. Kemudian variabel malnutrisi merupakan variabel kontinu yang menunjukkan jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan dengan status gizi kurang. Kemudian variabel ketiga yaitu aspal atau beton. Aspal atau beton ini menunjukkan jenis permukaan jalan terpanjang di desa. 1 jika jenis permukaan jalannya aspal atau beton dan 0 jika selainnya. Dalam penelitian ini juga menggunakan covariates di mana tujuannya untuk menyetarakan karakteristik awal antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ada 3 covariates. Yang pertama karakteristik lingkungan, karakteristik sosial, dan karakteristik ekonomi. Untuk karakteristik lingkungannya ditunjukkan oleh topografi wilayah dan jarak antar kantor desa dengan kantor wali kota. Untuk karakteristik sosialnya itu menunjukkan ketersediaan fasilitas-fasilitas dasar seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jumlah pengguna listrik baik PLN maupun yang non-PLN. Untuk karakteristik ekonominya ditunjukkan oleh ketersediaan fasilitas koperasi, baik itu koperasi unit desa, Kopinkra, simpan pinjam, maupun koperasi yang masih aktif lainnya. Selain itu, dalam metode difference in differences with multiple time periods ini, ada 5 asumsi yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu irreversibility of treatment. Jadi asumsi ini menjelaskan bahwa desa yang sudah pernah dipimpin oleh perempuan itu akan selamanya dianggap sebagai kelompok intervensi, meskipun periode intervensinya sudah lewat. Oleh sebab itu, di awal tadi saya menjelaskan bahwa seluruh desa yang sudah pernah dipimpin oleh perempuan dari tahun 1990 hingga tahun 2018, tepat sebelum periode penelitian, itu di-drop dari sampel untuk memenuhi asumsi irreversibility of treatment ini. Kemudian random sampling. Meskipun ada pembatasan sampel yang saya jelaskan sebelumnya, namun pembatasan sampel tersebut murni berdasarkan kriteria administratif dan waktu treatment, bukan berdasarkan kondisi outcome. Sehingga bisa dinyatakan bahwa sampelnya ini tetap terjaga independensinya. Kemudian asumsi limited treatment anticipation. Jadi kelompok intervensi tidak boleh melakukan antisipasi, dalam hal ini yaitu tidak boleh melakukan antisipasi sebelum dipimpin oleh perempuan. Nah, di Indonesia sendiri, Pilkades merupakan proses demokrasi yang sangat kompetitif. Sehingga baik pemerintah desa, baik masyarakat, itu tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan pemilu,
baik itu laki-laki maupun perempuan, sebelum hasil perhitungan suara diumumkan. Sehingga sangat tidak masuk akal jika kelompok treatment atau kelompok intervensi yang nantinya akan dipimpin oleh perempuan melakukan antisipasi sebelum adanya pelantikan kepala desa yang baru. Kemudian selanjutnya itu asumsi overlap. Jadi skor propensitasnya itu tidak boleh mencapai angka 1, sehingga bisa dinyatakan selalu tersedia unit pembanding di kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok intervensi. Nah, dari hasil perhitungannya bisa dilihat, jadi di sini propensity skornya itu maksimal hanya di 0,5, di mana angka ini jauh dari angka 1, sehingga bisa dinyatakan bahwa sampel yang digunakan ini unit pembandingnya selalu tersedia. Selanjutnya asumsi yang paling penting yaitu asumsi parallel trend. Karena tadi saya sudah jelaskan penggunaan covariates, jadi parallel trend-nya menggunakan conditional parallel trend, di mana nanti parallel trend-nya ditunjukkan oleh hasil event study dynamic effect. Dari grafik terlihat bahwa untuk variabel water access ini, dua balok biru di awal ini melewati garis nol. Artinya pada periode sebelum treatment, probabilitas akses air bersih antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu perbedaannya hampir sama dengan nol atau tidak ada perbedaan sama sekali, sehingga bisa dinyatakan parallel trend-nya terpenuhi. Hal itu juga terjadi pada variabel aspal atau beton. Sedangkan terlihat perbedaan pada variabel malnutrisi. Jadi dua balok biru ini menunjukkan pergerakan yang sedikit sekali di atas garis nol, yang menunjukkan berarti antara kelompok treatment dan kelompok kontrol sebelum adanya intervensi sudah mempunyai tingkat malnutrisi yang jauh berbeda, sehingga bisa dinyatakan variabel malnutrisi ini tidak memenuhi asumsi parallel trend. Karena variabel malnutrisi ini tidak memenuhi parallel trend, sehingga untuk selanjutnya tidak bisa dijelaskan hasil kausalitasnya. Selanjutnya, statistik deskriptif dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan periode waktu dan berdasarkan kelompok. Berdasarkan periode waktu ini bisa dilihat ketiga variabel outcome mengalami peningkatan setelah periode intervensi, bahkan mengalami peningkatan juga pada jumlah penderita gizi buruk. Kemudian berdasarkan kelompok bisa dilihat bahwa probabilitas akses air bersih pada desa yang dipimpin oleh perempuan itu lebih tinggi dibandingkan desa yang dipimpin oleh laki-laki. Selain itu, desa yang dipimpin oleh perempuan ini mempunyai fasilitas pendidikan dan listrik yang lebih banyak, namun mempunyai fasilitas kesehatan yang lebih sedikit. Nah, perbandingan observasinya ini sebanyak untuk kelompok intervensi sebanyak 5.685, sedangkan untuk kelompok kontrol itu sebanyak 111.845. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah terdapat missing value pada variabel aspal atau beton dan pada variabel malnutrisi. Meskipun demikian, proporsi missing value-nya itu lebih di bawah 1%, sehingga bisa dinyatakan tidak menimbulkan selection bias. Nah, untuk hasilnya ditunjukkan oleh average treatment effect on treated. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa yang pertama, tidak ditemukan adanya bukti pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap akses air bersih. Dan yang kedua, desa yang dipimpin oleh perempuan punya probabilitas jalan beraspal atau beton 1,52 poin persentase lebih rendah dibandingkan desa yang dipimpin oleh laki-laki. Hal ini juga sejalan dengan temuan average treatment effect on treated yang berdasarkan cohort. Jadi variabel water access-nya tidak signifikan dan variabel aspal atau betonnya itu signifikan tapi ke arah negatif. Nah, mengapa akses air bersih ini tidak signifikan? Padahal studi dari Opoku dan Achempong pada tahun 2025 dan Tadajeu menemukan bahwa perempuan itu meningkatkan akses air bersih khususnya di negara berkembang. Nah, temuan ini bisa mengindikasikan beberapa hal. Yang pertama, akses air bersih di Indonesia masih jadi perhatian semua kepala desa atau lurah, jadi baik perempuan maupun laki-laki. Karena 52,1% sumber air minum dan 62,7% sumber sanitasi di Indonesia masih belum layak. Kemudian yang kedua, proses penganggaran dana desa memerlukan tahapan yang panjang. Keputusan program bisa dipengaruhi prioritas lain yang jauh lebih mendesak. Kemudian yang ketiga, kelompok intervensi sudah mempunyai baseline probabilitas akses air bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sehingga meskipun demikian, ternyata dari hasil analisis ditemukan bahwa laju perubahan pasca intervensinya itu relatif setara atau bahkan sama dengan nol. Kemudian untuk variabel jalan beraspal atau beton. Dari hasil analisis ditemukan bahwa desa yang dipimpin oleh perempuan mempunyai probabilitas jalan beraspal atau beton yang lebih rendah. Nah, hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal juga. Yang pertama, pada data awal, data baseline pada tahun 2018, 92,4% desa yang dipimpin oleh perempuan itu sudah beraspal atau beton. Dibandingkan dengan desa yang tetap dipimpin laki-laki, itu hanya 87,7%. Sehingga ruang untuk proyek barunya pada desa yang dipimpin oleh perempuan ini jauh lebih terbatas. Kemudian yang kedua, temuan ini sejalan dengan temuan Clayton pada tahun 2019 bahwa perempuan itu lebih memprioritaskan kesehatan dan women's rights, sedangkan laki-laki memprioritaskan infrastruktur.
Kemudian yang ketiga, ini temuan yang bertolak belakang dengan temuan Clayton. Temuan Abhishek itu menunjukkan bahwa perempuan tetap peduli dengan jalan, tetapi persepsinya itu berbeda dengan persepsi laki-laki. Jika laki-laki memprioritaskan jalan untuk peningkatan ekonomi dan selainnya, perempuan memprioritaskan jalan itu untuk mempermudah akses ambulans dan layanan transportasi. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa penurunan ini kemungkinan besar mencerminkan respon adaptif kepala desa perempuan dalam mengalihkan anggaran ke kebutuhan lain yang lebih mendesak, bukan karena uh, jalan beraspal atau beton tidak termasuk ke dalam prioritas pembangunan desa. Kemudian dalam penelitian ini juga dianalisis berdasarkan subset wilayah. Jadi subset wilayah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa. Berdasarkan analisis paralel trend di Pulau Jawa, variabel water access dan aspal atau beton itu memenuhi asumsi, sedangkan lagi-lagi variabel malnutrisi tidak memenuhi asumsi paralel trend. Nah, kondisi yang berbeda ditemukan di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, ketiga variabelnya memenuhi asumsi paralel trend. Hasil analisis menunjukkan pola yang berbeda. Jadi untuk di wilayah Pulau Jawa, variabel water access dan aspal atau beton ini secara statistik tidak signifikan, sehingga tidak bisa dijelaskan adanya korelasi antara kepemimpinan perempuan di Pulau Jawa dengan akses air bersih, begitupun dengan probabilitas jalan beraspal atau beton. Sedangkan untuk wilayah di luar Pulau Jawa, ditemukan hal yang cukup menarik. Jadi, perbedaan probabilitas akses air bersih antara desa yang dipimpin oleh perempuan dan desa yang dipimpin oleh laki-laki di luar Pulau Jawa itu tidak berbeda karena hasilnya tidak signifikan. Namun, untuk variabel malnutrisi ditemukan bahwa desa yang dipimpin oleh perempuan mempunyai tingkat penderita gizi buruk yang lebih tinggi sebesar 24,86% dibandingkan dengan desa yang dipimpin oleh laki-laki. Selain itu juga ditemukan bahwa desa yang dipimpin oleh perempuan mempunyai probabilitas jalan beraspal atau beton yang lebih rendah dibandingkan dengan desa yang dipimpin oleh laki-laki. Nah, temuan-temuan ini bisa mengindikasikan beberapa hal. Yang pertama, kenaikan malnutrisi di luar Pulau Jawa itu bisa mengindikasikan peningkatan deteksi kasus. Jadi karena perempuan sudah terbukti lebih memprioritaskan kesehatan, sehingga deteksi kasusnya lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, bukan mengindikasikan bahwa memburuknya kondisi gizi. Yang kemudian yang kedua, keterbatasan fasilitas kesehatan di luar Jawa. Jadi berdasarkan data, 39,2% desa itu belum mempunyai fasilitas kesehatan, dibandingkan di Pulau Jawa yang belum mempunyai itu hanya 27,3%. Nah, hal ini jadi tantangan tambahan bagi kepala desa perempuan untuk mengatasi tingkat penderita gizi buruk tersebut. Kemudian yang ketiga, perbedaan ini tidak mengindikasikan bahwa kepemimpinan perempuan lebih buruk, melainkan karena tantangan karakteristik wilayah yang berbeda. Selanjutnya yaitu penutup. Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan metode difference and difference sesuai multiple time periods yang tadi, ditemukan bahwa kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa atau lurah secara statistik tidak berpengaruh terhadap probabilitas akses air bersih. Hal ini berlaku baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Yang kedua, ditemukan pengaruh negatif terhadap tingkat penderita gizi buruk di luar wilayah Pulau Jawa. Sedangkan kondisi di Pulau Jawa tidak bisa diidentifikasi karena tidak memenuhi asumsi paralel trend. Kemudian yang ketiga, kepala desa atau lurah secara signifikan berpengaruh terhadap probabilitas jalan beraspal atau beton. Koefisien ATT-nya menunjukkan bahwa desa yang dipimpin oleh perempuan mempunyai probabilitas jalan beraspal lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, di mana pengaruh ini jauh lebih signifikan di luar Pulau Jawa. Nah, dari hasil temuan ini, meskipun mengarah ke pengaruh negatif, tapi temuan ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa kepemimpinan perempuan lebih buruk dibandingkan laki-laki, melainkan justru temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan prioritas pembangunan antar gender. Nah, adapun keterbatasan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, missing value. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di beberapa variabel ada missing value meskipun bisa diatasi dengan pairwise dilation, namun data lengkap akan menghasilkan estimasi yang lebih presisi. Kemudian keterbatasan instrumen data potensi desa. Jadi karena data potensi desa itu didominasi oleh variabel fasilitas fisik, di mana belum mencakup jumlah penduduk, jumlah dana desa, atau jumlah pengeluaran dana desa dan lain sebagainya, sehingga ruang lingkup analisis ini terbatas hanya pada infrastruktur dasar dan bukan pada infrastruktur non-fisik. Kemudian keterbatasan identifikasi arah kebijakan. Karena hanya satu dari tiga variabel outcome yang signifikan, jadi penelitian ini sulit untuk menyimpulkan arah pergeseran kebijakan kepala desa perempuan secara menyeluruh. Terakhir, untuk rekomendasi kebijakan, kepala desa atau lurah perempuan perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pencegahan stunting, khususnya di desa-desa luar Pulau Jawa.
mengingat tingkat gizi buruk yang lebih tinggi ditemukan di wilayah tersebut. Untuk rekomendasi akademisnya yang pertama, perlu menggunakan data dengan cakupan indikator yang lebih komprehensif atau bisa menggunakan atau bisa mengumpulkan data primer melalui survei lapangan sendiri. Yang kedua, meminimalkan missing value. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan penggunaan variabel outcome yang kontinu dibandingkan dengan dummy. Kemudian yang keempat, jika data level desa terbatas, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan unit analisis di level kecamatan atau level kabupaten kota untuk memperluas cakupan data. Mungkin sekian pemaparan penelitian tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.